Saya sapa yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat sore. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Bukan sebuah rutinitas kami ada di tempat ini Tuhan. Ini karena kerinduan kami ya Bapak, untuk datang memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan harinya, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, kan ada kebangkitan yang besar di tempat ini. Tuhan akan memulihkan setiap kita, Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bapak Ibu Saudara saja katakan, kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Curahkan setiap roh-Mu Tuhan.
Curahkan kuasa-Mu ya Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami yakin kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi di tempat ini. Yes Tuhan, kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu ya Bapa. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kasih kuasa-Mu. Kasih kuasa. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan. Yes Tuhan, curahkan untuk setiap kami di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Tuhan, curahkanlah
kebesaran karya-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami nyatakan melalui pujian kami adalah pernyataan iman kami bahwa mujizat Tuhan masih ada dan selalu ada dalam kehidupan kami. Karena itu kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan di masa-masa sulit seperti saat ini. Kami yakin Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti akan segala pergumulan kami, Tuhan mengerti akan segala persoalan kami. Karena itu kami tidak ada alasan untuk takut dan khawatir, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memahami seluk-beluk kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami mampu untuk mengikuti Yesus di tengah-tengah kondisi apapun dalam kehidupan kami. Tetap tabah, tetap setia, tetap sabar, dan bahkan mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami akan karya kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu selanjutnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yang di rumah juga shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita terus bersyukur meskipun informasi di luaran, di new normal, saat ini kita mendengar ada beberapa penambahan, tapi kita berdoa saja biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna dan kita masih diizinkan untuk tetap beribadah seperti saat ini. Bahkan kita berdoa supaya Tuhan segera melalukan pandemi COVID ini dari bangsa kita, bahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal, benar-benar normal ya. Tidak hanya sekedar mengusahakan, mengkondisikan diri untuk menjalani kehidupan yang baru dengan tatanan yang baru seperti sekarang ini. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saya percaya apapun kondisi yang saat ini dihadapi, tetap kita mempercayai bahwa berkat Tuhan itu selalu baru, penyertaan Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi nggak usah takut dan gelisah, nggak usah tahu hati. Yang bekerja di luar tetap berjaga-jaga mengikuti protokol COVID. Niscaya semua berjalan dengan baik dan aman, dimudahkan jalan, dilancarkan segala usaha pekerjaannya. Ya, jadi itu namanya orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Jangan kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan, takut keluar rumah, akhirnya yang jadi korban itu yang ada di rumah. Ya, karena kalau di rumah terus gak kemana-mana, akhirnya stres, jadi bingung, akhirnya cepat emosi, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, pertama tetap kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Dua, pekerjaan yang kita jalani sekalipun orang banyak keluh kesah, serba sulit, bertambah hari, bertambah bulan, banyak yang pailit. Jangankan orang kecil, yang gede sekalipun bisa pailit, bisa kolab. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar bagaimana kita mau menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup melangkah di dalam iman di tengah segala situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kita mari buka dalam kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tapi untuk menyingkat waktu karena kita memang waktunya pendek, jadi saya akan membacakan pada ayat 13 sampai 17. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa diulang belajar membaca ayat pertama sampai ayat 17 secara lengkap. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di gereja mengikuti ibadah offline maupun yang di rumah. Demikian firman Tuhan, segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak
sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ketika saya merenungkan ayat yang kita baca ini, maka di sini saya menemukan langkah yang tepat dalam menjalani iman percaya kita kepada Tuhan di tengah kondisi saat ini. Ya, sama halnya dengan kondisi Yosua dan bangsa Israel yang pada waktu itu diperhadapkan masalah persoalan yang besar, saya katakan besar, sekalipun konteks bentuknya berbeda dengan kita. Bayangkan, secara khusus untuk Yosua ini menjadi pemimpin yang baru saja menjadi pemimpin menggantikan Musa. Lalu ketika memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan diperhadapkan masalahnya itu adalah harus menyeberangi sungai Yordan, dan bahkan ketika kita nanti membaca ayat sebelumnya ada bangsa-bangsa yang terkenal jago perang yang harus mereka lewati. Itu enggak masalah sepele, itu masalah berat, persoalan yang sangat pelik. Belum lagi dia diperhadapkan dengan bangsa Israel yang terkenal mudah sekali bersungut-sungut, mudah sekali tawar hati, mudah sekali ngeluh dan memberontak ketika menghadapi masalah. Enggak gampang persoalan yang dihadapi Yosua. Sama halnya dengan kita, ketika kita diperhadapkan oleh masalah, kita baru ngerasa betapa iman kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Kalau dalam kondisi aman bisa saja dengan mudah kita katakan, oh aku punya iman, oh imanku bisa diuji. Karena benar-benar belum menghadapi ujian, jadi kita mudah berkata demikian. Tapi bagaimana seandainya kita benar-benar diperhadapkan oleh situasi dan kondisi seperti saat ini, yang menurut informasi belum jelas kapan berakhirnya. Berjalan 5 bulan saja berita simpang siur, dan mungkin tidak hanya berita, kita sendiri jujur mengalami dampaknya. Betul apa betul? Benar kan? Kita menghadapi anak-anak kita yang sebenarnya sangat sederhana cara berpikirnya pun merasakan bagaimana mereka sekolah, kangen bertemu dengan teman-teman mereka, kangen bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Beda loh ya belajar di rumah dengan belajar di sekolah kan? Saya mencoba mendampingi anak sekali aja itu untuk streaming gitu, bokongnya pegel banget. Padahal dipikir-pikir sama saja, sekolah kan duduk, cuman bedanya kalau di sekolah itu rileks, mereka bisa kadang nyamperin temennya, jadi ada kesempatan untuk rest. Kalau di rumah, waduh capek. Belum lagi mereka tidak bisa berinteraksi sosial, rasa kangen dengan teman dunia di sekolah itu ada. Itu problemnya buat anak-anak kita. Itu masalah buat anak-anak kita. Kapan? Ditambah lagi, mereka pengen ke sekolah minggu, sekarang ada syaratnya. Di bawah 12 tahun, dihimbau, bukan dilarang, dihimbau untuk menjaga kesehatan. Itu problemnya buat anak-anak. Jadi ternyata yang kena dampak dari pandemi ini bukan hanya kita orang tua. Anak yang kita pikir tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak kena dampak langsung, mengalami hal yang sama. Kalau orang tua jelas ya harus mikirin biaya sekolah. Kalau yang sekolahnya swasta kadang nggak ada diskon. Kalau yang negeri aman, ya aman terkendali. Pak Bupati sudah bilang apa? Free, ya, itu kan enak. Nah kalau yang swasta, kita maklumi. Kenapa? Karena mereka juga problem juga. Kalau digratiskan atau diskon besar, lah yang buat gaji gurunya gimana? Karyawannya gimana? Kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi kembali pada konteks kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi masalah dengan iman yang luar biasa dan tepat aplikasinya, sehingga kita dilayakkan mampu menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Secara gambaran sederhananya, tadi pagi saya kasih ilustrasi begini loh.
dari kisah Yosua ini. Hal iman kalau digambarkan secara sederhana itu ketika kita akan masuk ke dalam satu gedung, contoh saja mall, yang menggunakan pintu otomatis dengan menggunakan sensor yang ada di atasnya. Betul ya? Pernah kan? Nggak disuruh buka, nggak ada yang buka kan? Ketika kita mendekati, apa yang terjadi? Pintunya terbuka. Tapi ketika kita jauh, mencoba menjauh, pintu akan tertutup. Padahal saya punya niat dan tujuan mendapatkan sesuatu yang saya perlukan di dalam sana. Tapi ketika saya tidak berusaha mendekatkan diri pada sensor pintu itu, apa yang terjadi? Ya nggak akan bisa masuk. Demikian pula dengan iman. Kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri kepada si sumber pertolongan, maka pintu itu nggak akan terbuka, tertutup. Kita berusaha meminta, tapi nggak mau mencoba mendekat. Apa Tuhan kita terus ini berkatnya, wah dilempar saja gitu? Kan enggak. Karena mendekat itu bentuk kesungguhan, keseriusan, respon kesungguhan kita mempercayai si sumber berkat. Baru nanti terobosan berkat itu akan kita terima. Itu gambaran sederhananya. Yosua ketika menghadapi masa sulit, dia mau dengan sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dia menyampaikan hal yang sangat jelas kepada bangsa Israel. Kita akan lihat pada ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku akan mulai membesarkan namamu. Itu janji Tuhan. Sekalipun belum terbukti, Tuhan berjanji akan mengangkat dia menjadi orang yang disegani, yang dipandang, yang dihormati. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut, perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nggak gampang untuk berbicara kepada orang Israel, apalagi dia pemimpin baru. Tapi dia dengan yakin bertindak dalam iman, dia berani karena dia yakin apa yang dia dengar, apa yang ia terima sumbernya dari Tuhan. Maka dia katakan, pergilah, hei para imam pengangkut tabut, setelah engkau sampai tetap berada di sana. Dia nggak takut. Lalu dia mengatur barisan sedemikian rupa, lalu menguatkan iman dari bangsa Israel supaya mereka juga memiliki iman yang sama dengan dia untuk tidak meragukan janji Tuhan. Jadi iman itu tidak hanya diyakini. Banyak orang berharap ada terobosan dalam kehidupannya di tengah masa sulit seperti ini. Banyak orang Kristen berusaha memohonkan dan mengharapkan sesuatu terjadi demi pemulihan mungkin ekonomi atau hal yang lain dalam kehidupannya. Tapi dia lupa ada satu hal yang seringkali dilupakan dalam kehidupannya. Kadang dia akan bersharing dengan hamba-hamba Tuhan. Om, berdoa saya sudah, percaya sama Tuhan saya percaya. Nggak salah, nggak ada yang keliru. Memang kita orang percaya harus doa kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan hidup. Tidak ada masalah pergumulan hidup pun kita wajib untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Percaya, saya yakin kita semua percaya. Bapak ibu yang ada di rumah pasti kalau ditanya, saudara percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan? Percaya. Tapi coba renungkan, ketika bapak ibu saudara semuanya menghadapi masalah dan tidak menemukan bukti nyata pertolongan Tuhan, itu masalahnya di mana? Renungkan baik-baik.
Banyak sekali orang percaya tidak mengalami karya Tuhan. Itu bukan masalah kurang doa atau kurang yakin percaya, tapi karena tidak berani bertindak. Karena tidak berani bertindak. Mau bertindak selalu dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan. Mau bertindak dalam proses rencananya dibayang-bayangi dengan kegagalan. Dibayang-bayangi dengan lagi ketakutan, nanti kalau tambah jadi masalah bagaimana? Aku sudah melakukan ini salah, aku melakukan itu salah, aku mengerjakan ini keliru, aku mengerjakan itu gagal. Sehingga banyak orang hanya hidup dalam impian. Hidup dalam impian. Tidak mau melangkah. Saya membaca sebuah artikel. Rata-rata orang yang berhasil menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan mereka, saya kasih contoh aja dalam bidang bisnis, rata-rata mereka mengalami kegagalan lebih dari puluhan kali. Penemu lampu berapa kali, coba searching cari. Berapa kali dia harus mengalami kegagalan. Tapi dia yakin suatu saat aku pasti berhasil. Nah, kita anak-anak Tuhan sudah menerima janji Tuhan, menerima firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Apakah kita ragu akan janji Tuhan itu? Kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan, tidak pernah merancangkan kecelakaan, berjalan terus sampai engkau menemukan titik di mana kuasa Tuhan sedang membawa kita pada klimaks berkat yang disediakan olehnya. Jadi rupa-rupanya kegagalan atau tantangan tembok yang diperhadapkan dalam kehidupan kita seperti Yosua menghadapi sungai Yordan yang lebar, yang luas, yang arusnya deras, itu masalah besar dalam kehidupannya. Kita diperhadapkan oleh tantangan, ekonomi sulit, pekerjaan semuanya mulai gonjang-ganjing. Apapun itu bentuknya, bagaimana respon iman kita untuk berani terus melawan atau menghadang atau terus kita mengerjakan pekerjaan kita dengan yakin, itulah yang akan menentukan kita menjadi pemenang. Jadi iman itu tidak pasif. Sekali lagi sama-sama katakan, iman itu tidak pasif. Iman itu dinamis, bergerak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, stuck. Kan kenyataannya sekarang itu kan, orang itu sekarang banyak yang hanya berkhayal, berangan-angan, mimpi, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti itu. Dan mimpi itu akhirnya mulai turun drastis grafiknya. Kenapa? Karena diperhadapkan situasi kondisi seperti ini yang membuat banyak orang takut bermimpi, takut bercita-cita, takut berangan-angan. Akhirnya membela diri. Kalau aku gagal, kalau aku tidak bisa berhasil, ya wong yang lain aja juga sama sekarang. Memang kondisinya maklum lah. Karena memang kondisinya memaklumkan. Wong itu aja yang gede, lalu cari pembelaan diri. Wong itu yang besar, yang miliaran aja kolab. Apalagi saya yang hanya pekerja. Apalagi saya hanya pegawai. Apalagi saya hanya pira swasta kecil-kecilan. Lumrahlah, wajar. Lalu tidak ada rasa hasrat, tekad, niat, kemauan untuk maju ke depan, menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, mujizat yang terjadi pada bangsa Israel diakibatkan karena mereka mau melangkah di dalam iman. Tapi bukan melangkah karena nekat ya. Ini namanya melangkah dengan iman. Karena dasarnya sudah disampaikan oleh Yosua pada ayat sebelumnya. Jagalah hidupmu tetap kudus. Jagalah hidupmu tetap kudus.
Ketika engkau menghadapi tantangan, masalah, persoalan, coba koreksi diri. Mungkin ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah. Tapi kalau semua sudah beres, beranikan dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, itulah yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Ini karena terjadi pengalaman ini, banyak yang bertanya, Om, gimana cara membedakan antara ini kehendak Tuhan atau bukan? Pernah hal itu muncul dalam diri kita? Kijane-jane iki kehendak Tuhan apa bukan ya? Saya mendapatkan hikmat begini. Kehendak Tuhan itu satu. Kalau yang kita kerjakan itu tidak bertentangan dengan firman. Halo? Apa itu tidak bertentangan dengan firman? Mendatangkan manfaat bagi kita. Artinya mendatangkan manfaat itu tidak akan membuat kita bergeser kecintaannya dengan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua, bermanfaat bagi sesama. Bermanfaat bagi sesama. Karena kalau itu bermanfaat bagi diri kita dan sesama, nama Tuhan akan dimuliakan. Tapi kalau bukan, biasanya apa yang kita kerjakan itu dasarnya adalah hawa nafsu. Kita lupa akan mengandalkan Tuhan, kita lupa bertanya pada Tuhan, kita lupa menunggu jawaban Tuhan, kita lupa menunggu atau menerima didikan Tuhan. Kita lupa untuk menyerahkan hidup kita, rencana kita kepada Tuhan. Yang ada hanyalah aku bisa lakukan, aku bisa. Akhirnya yang muncul itu emosi, keinginan dagingnya. Wah, pokoknya menghalalkan segala cara. Nah, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu ada damai. Kita lakukan sesuatunya tenang. Ada sejahtera, itu indikasinya. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika bangsa Israel, kita kembali pada bangsa Israel, ketika mereka mau mengikuti dan taat apa yang dikatakan oleh Yosua, para imam lebih dahulu mendahului, dan ketika mereka mulai mencelupkan kakinya, tiba-tiba aliran air yang deras itu terhenti, dan bahkan firman Tuhan katakan membentuk tembok seperti dinding yang kokoh, dan bangsa Israel bisa berlalu melewati sungai itu untuk melanjutkan perjalanan. Kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa menyaksikan bagaimana rasanya, bagaimana indahnya kita berjalan, dan kita sendiri merasakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kalau kita sendiri tidak mencoba memberanikan diri melangkah dengan iman, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kalau memang kita yakin, buang segala keraguan, segala kekhawatiran tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu. Sebab masa depanmu telah Tuhan siapkan, karena Tuhan rancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan dalam hati, Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, saya katakan begitu karena saudara pakai masker. Kalau suruh ngomong juga saya nggak ngelihat mulutnya. Amin. Bapak Ibu, iya. Kalau doa kita sudah jalankan, kalau mendekatkan diri, membangun keyakinan sudah kita perbuat, tinggal satu langkah lagi. Jalan. Yakin. Kan? Apa gunanya kita menyanyikan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Tapi prakteknya ketika hadapi tantangan masalah, kita gampang takut, kita gampang mundur, kita berdiri di tempat, tidak mau bergerak maju. Jangan sampai nanti ada yang di samping kanan kiri ngomong gombal. Coba hari ini, siapa yang saat ini mengalami sungguh-sungguh rasanya sulit, kerja kok ya abot men, rasanya kok buntu, usaha turun, ya. Justru itulah Tuhan izinkan
sebagai satu bentuk proses mendewasakan kita menjadi pribadi yang kuat, yang tegar. Inilah yang saya dapatkan. Justru ketika menghadapi masa-masa seperti ini, terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak pernah dibenturkan dengan masalah, aku tidak akan pernah jadi pribadi yang tegar. Kalau aku tidak diperhadapkan oleh persoalan yang pelik, aku tidak akan pernah menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau aku tidak pernah dibenturkan oleh persoalan yang mungkin itu begitu besar bagi orang lain dan bagi diriku sendiri, aku tidak akan menjadi pribadi yang perkasa di kemudian hari. Jadi bersyukurlah kalau kita masih diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa sukar. Karena sesungguhnya saudara, saya sedang dibawa Tuhan untuk memiliki iman yang sesungguhnya. Iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang progres, iman yang selalu bertindak sampai engkau menyadari karya Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak mau kita ini memiliki iman karena katanya. Karena katanya. Tuhan tidak mau kita hanya memiliki iman. Bagaimana meyakini kuasa Tuhan, bagaimana meyakini mujizat Tuhan karena katanya. Tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku, orang yang mengalami langsung kuasa Tuhan. Baru nanti kita akan bisa menjadi alat-alat Tuhan yang penuh otoritas dan kuasa Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Amin. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara tampil jadi pemenang, mampu mengalahkan masalah persoalan seperti saat ini, nanti coba aja mulut kita tidak akan pernah berhenti untuk berceloteh menyaksikan kebesaran karya Tuhan. Amin. Saat ini, Pak, saya tidak bisa Pak berkata-kata, menyaksikan, bersaksi. Tenang, ketika saudara mengalami sendiri kuasa Tuhan seperti bangsa Israel, nanti saudara tanpa sadar, saudara akan sulit untuk mengunci mulut ini untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Buktikan. Kalau saudara saat ini, kalau saudara saat ini sungkan, malu, ragu untuk menceritakan kebesaran dan kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus, jangan-jangan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu saudara sendiri juga masih samar-samar, atau hanya kata orang. Sia-sia perjalanan hidup kita. Jadilah orang Kristen yang mengalami langsung perjalanan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Gimana caranya? Lakukan imanmu dalam tindakan sehari-hari. Apa yang kau pahami akan firman Tuhan, jalani dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau sudah berdoa? Yes. Saya katakan wajib itu hukumnya. Orang Kristen itu harus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, itu harus. Berharap, yes, memang kita harus berharap. Tapi kalau harapan tidak disertai dengan perbuatan nyata, sia-sia perjalanan kehidupanmu dalam mengiring Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan peluang yang ada di hadapan kita. Saya mau katakan begini, mungkin engkau berharap sekian lama untuk merubah tatanan kehidupanmu saat ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah punya cita-cita, punya pengharapan. Aku kepingin keluargaku, bisnisku, anak-anakku menjadi seperti ini. Harapan itu engkau harus beranikan diri untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Saya gambarkan begini, saya setiap membuka mata selalu saya ingin, Tuhan, mungkin ini kesempatan, peluang yang luar biasa di mana Tuhan sediakan berkat buat saya. Karena aku tidak mau menyanyiakan peluang yang Tuhan berikan. Karena kesempatan tidak mungkin saja tidak terjadi dua kali. Jadi saya berkata, kalau hari ini aku diberi kehidupan, aku mau lakukan sesuatu yang terbaik.
Karena aku yakin ada kesempatan, ada peluang yang telah Tuhan sediakan bagiku. Maka aku akan raih itu. Aku akan hampiri itu. Aku akan ambil itu. Karena aku tidak mau menyia-nyiakan itu. Makanya ketika awal-awal pandemi, jujur aja di rumah terus sebagai hamba Tuhan, galau juga saya. Mau kunjungan, belum tentu yang dikunjungi mau. Bukan masalah nggak mau ya, tapi sama-sama bingung juga kan ya. Ini dari jauh, nanti kalau ketempelan virus gimana? Nggak diterima hamba Tuhannya, diterima nanti kalau bawa virus bagaimana? Sama juga hamba Tuhannya. Nanti kalau sampai sana saya bawa virusnya gimana? Nanti kalau dia nggak mau, kalau dia mau nolak nggak enak, akhirnya omongannya jadi kaku, sama-sama sungkan. Akhirnya di rumah berbulan-bulan loh kemarin, aduh rasanya. Jadi hamba Tuhan juga hadapi masalah-masalah seperti itu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya beranikan berdoa, Tuhan berikan aku pelayanan. Berikan aku pelayanan. Aku nggak mau seperti ini terus. Masa hamba Tuhan nganggur di rumah? Nganggur di rumah. Gak mau saya. Puji Tuhan. Tuhan kirimkan saja orang yang minta dilayani, yang mau. Tapi saya pribadi Bapak Ibu, mungkin juga ada yang lagi ikut live streaming ini, tetap menjaga protokol. Jadi maaf nih, kadangkala saya juga kasihan sama istri, nyetrikaannya jadi banyak banget. Karena setiap keluar rumah ganti baju. Mandi kan, mandi ganti baju. Bayangin 1 hari kalau pelayanan 3 kali berarti ganti baju 3 kali. Saya harus menjaga itu kan. Harus juga menjaga keselamatan anak-anak saya, kesehatan mereka, kesehatan saya juga, keluarga. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, semua berjalan baik. Karena saya tetap yakin pertolongan Tuhan sempurna. Tuhan menjaga dan melindungi aku. Dan Tuhan pasti memeliharaku, memelihara keluargaku, memelihara Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin engkau mengalami masa-masa sulit dalam pekerjaan, tapi percayalah, itu hanya bagian. Menurut saya ini itu bagian dari skenario-nya Tuhan untuk menguji kadar iman saudara. Menguji kadar iman saudara, iman saya. Seberapa engkau mampu tetap tegar, tetap teguh menghadapi masalah ini. Bagaimana engkau tetap tegar, teguh dalam berpegang pada imanmu akan penyertaan Allah ketika menghadapi jalan yang buntu. Apakah tenang di tempat? Apakah mundur? Atau apakah justru maju? Itulah yang akan diperhitungkan Tuhan menjadi kebaikan dalam kehidupan saudara. Sama seperti kita akan memasuki pintu sensor otomatis. Ketika kita mencoba melangkah, pintu terbuka, kita pun masuk dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Om, lah kalau yang mereka nggak belanja apa-apa, loh mereka mendapatkan keinginan mereka. Apa itu? Senang-senang, refreshing. Betul apa betul? Sekalipun tidak ada tujuan beli sesuatu produk, ya kan orang ke mall itu kan nggak semuanya mau belanja kan, hanya untuk refreshing. Ya kan dia dapat refreshingnya, ngademnya, kan gitu, nggak kepanasan di luar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dibawa masuk tuntas pada rencana dan rancangan Tuhan, tidak ada cara lain. Setelah kita melalui proses pembenahan diri menjadi pribadi yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang suka memuji menyembah, maka tindakan selanjutnya adalah keberanian melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman. Apa yang kau kerjakan saat ini? Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kau kelola saat ini? Kelolalah dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ada yang banting setir, berubah haluan untuk membuat sebuah terobosan. Kerjakan itu dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Amin. Mari saya ajak untuk kita semuanya bangkit berdiri.
Kita mau menyatakan cinta kita mau menyatakan iman dan keberanian kita melangkah bersama Tuhan. Apapun tantangan, masalah, persoalan, tak usah takut, sebab Tuhan memegang tangan kita. Amin. Ya, pemain musik silahkan maju ke depan. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini. Yesus memegangku. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau yang ada di rumah, baik kita yang ada di gereja, dengar baik-baik. Apapun pergumulanmu, ketahuilah sore hari ini Tuhan kita itu Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan ngerti seluk-beluk kehidupan. Masalahmu dari yang paling kecil sampai yang paling pelik, Tuhan tahu. Jadi tidak ada alasan untuk kita jadi takut dan khawatir akan penyertaannya. Yang perlu kau lakukan saat ini adalah bertanggung jawablah dengan apa yang telah Tuhan percayakan atas hidupan. Dan terus engkau kerjakan sampai engkau melihat karya Tuhan yang dahsyat bekerja atas hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau kelola saat ini, kalau engkau ingin perjalananmu indah, perjalananmu mengalami kekuatan dari Allah, maka engkau terus meyakini itu. Dan kita juga harus introspeksi diri seperti hanya bangsa Israel dan Yosua yang selalu mengingatkan untuk tetap hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan suka kita menabrak-nabrak dan beranggapan bahwa berkompromi itu hal yang lumrah. Berkompromi itu sesuatu yang biasa. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, segeralah engkau menjauh daripadanya. Sesulit apapun, biarlah kita tetap hidup menyukakan hati Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Niscaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas hidupmu. Sebab Tuhan selalu menjawab pergumulan kita tepat pada waktunya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
lagi dengan penuh iman, yakin akan pertolongan Tuhan. Katakan, Yesus. Saya undang Bapak Antipas untuk mendoakan kita. Bersyukur untuk anugerah firman-Mu petang hari ini. Kami boleh terus belajar meresponi firman-Mu, melibatkan Engkau percaya kepadamu dan bertindak sesuai arahan-Mu Tuhan. Berkat-Mu limpah atas seluruh kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti live streaming di rumah kami masing-masing. Semua dalam berkat kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus yang memakainya lebih dahsyat lagi. Bapa, sore petang hari ini kami sepakat bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hati kita. Kita berdoa secara khusus. Kami mendoakan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu di tempat ini dan juga yang mengikuti live streaming. Kalau dari antara kami yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan yang memberkati, ditambah-tambahkan usia, ditambah-tambahkannya juga berkat perlindungan damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu. Secara khusus kami juga sama-sama bersepakat berdoa untuk teman-teman kami, jemaat-Mu di tempat ini, keluarga-keluarga yang Tuhan anugerahkan anak dalam kehidupan mereka sekalian. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ibu Cornelius, kami berdoa untuk Bapak Ibu Yosua Tim, kami berdoa untuk Bapak Ibu Wikianto. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ditambahkan anggota keluarga bagi mereka, diberkati hidup mereka juga. Secara khusus kalau Ibu Lala dalam beberapa waktu ke depan sedang menunggu hari-hari untuk melahirkan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, kemurahan-Mu turun, kekuatan kesehatan dilimpahkan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Semuanya juga dalam berkat perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan terus dilimpahkan buat kami. Dan biarlah menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna buat kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang minggu depan akan melangsungkan pernikahan kudus di gereja ini. Tuhan juga memberkati untuk Johan dan Hilda. Kemurahan kasih setia-Mu terus melingkupi anak-anak-Mu ini. Kami terus mengangkat hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode, ketua-ketua BPD yang ada, ketua-ketua perwil yang ada, dan secara khusus untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Biarlah terus Tuhan taruh visi, pertajam visi. Biarlah pelayanan para pemimpin rohani kami membawa kami umat-Mu makin hari
serupa dengan gambaran anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami terus mengangkat hati kami berdoa untuk negeri ini. Kami bersepakat bersama memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu limpah atas para pemimpin negeri kami, mulai presiden, wakil presiden, sampai seluruh aparatur pemerintahan di kota kami masing-masing. Tuhan memberkati baik sipil, militer, TNI, Polri yang ada, wakil-wakil rakyat, setiap tim medis gugus tugas yang ada di baris depan. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami berdoa untuk NKRI Tuhan. Biarlah dalam beberapa waktu ke depan kami merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri kami. Tuhan juga yang terus menjaga Indonesia. Segala tipu muslihat, rencana-rencana jahat untuk menggoncangkan negeri ini, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu terus turun atas negeri kami. Kemurahan-Mu turun terus atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Setiap negeri, pelosok negeri kami ini terus dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk kegiatan sepanjang minggu ini ke depan. Pekerjaan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. GBI Soki Tuhan. Tuhan terus memberkati pekerjaan rumah tangga, studi anak-anak kami, kegiatan kami, pelayanan-pelayanan kami. Semua Tuhan yang memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu. Pengharapanmu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu kita akan akhiri ibadah kita sore petang hari ini dengan membawa segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat petang, selamat malam. God bless you all.